Halo semuanya. Di sini gue akan melakukan tantangan dari Detektif Aldo dan Pikopi, di mana tadi gue selalu membeli kopi ini sebanyak serenceng setiap gue mau ngopi. Ini salah satu kopi andalan gue, yang dimana ini biasa ditemenin pas malam sambil nugas, sambil apa. Tapi kali ini kopinya nggak gue seduh karena nggak punya gelas. Ya, di sini gue akan menjawab tantangan dari Aldo, di mana gue bisa bercerita seperti Anda. Oke, baik, kita masuk aja langsung ke ceritanya. Baik, kisah ini akan dimulai. Gue akan menjelaskan dulu ya tentang apa film ini gitu. Maksudnya gue kasih tahu garis besarnya seperti apa film ini gitu kan. Oke, yang akan gue bahas di kali ini adalah sebuah film. Di mana gue membahas sebuah film ini, gue sebenarnya orang yang bukan pecinta film gitu. Tapi setelah gue melihat film ini menurut gue film dengan plot twist yang luar biasa, dengan ending yang mencengangkan lah menurut gua. Oke, di sini nama filmnya adalah, judul filmnya adalah The Boy in the Striped Pyjamas. Baik, kita bahas satu-satu. Di sini nanti tokoh utama dalam film ini adalah Bruno. Nama anak kecilnya itu Bruno, di mana dia adalah seorang anak pimpinan militer. The Boy in the Striped Pyjamas, The Striped Pyjamas. Pyjamas ini adalah, kenapa di judulnya Pyjamas? Karena ini menceritakan tentang sekelompok Yahudi, yang dimana dulu kan sekelompok Yahudi ini sangat dibenci oleh tentara Nazi, khususnya Adolf Hitler kan. Nah, di situ setiap tentara Nazi menahan orang-orang Yahudi di kamp tahanan, dimana mereka akan memberikan baju mereka sama semua gitu, piyama. Dan ntar gue kasih tahu gambaran piyamanya seperti apa, baju bergaris-garis gitu, yang akan sangat berkaitan tentunya dengan jalannya cerita film ini gitu. Baik, langsung masuk ke ceritanya. Oke, scene pertama. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak kecil, yang dimana anak itu bernama Bruno, yang sedang bermain sama anak-anaknya. Di situ kita bisa melihat si Bruno ini hidup di lingkungan yang cukup identik dengan Nazinya. Cukup dia yang dimana penduduk Nazi itu pada saat itu sangat mayoritas gitu kan. Nah, ketika ada orang Yahudi yang ada di sana, pasti sama tentara Nazi itu langsung diamankan gitu ceritanya. Nah, dimana si Bruno ini duduk di seperti itu, yang dimana dia melihat orang-orang Yahudi ditangkap, dia melihat orang-orang Yahudi pokoknya disiksa segala macam, itu udah menjadi hal biasa untuk dia gitu. Bahkan diperlihatkan kalau di filmnya itu, dimana dia itu ketika lagi main, ada orang-orang Yahudi yang lagi mau dibawa ke kamp tahanan gitu. Nah, pada suatu malam si Bruno ini kan udah pulang nih, lagi abis main. Nah, pas udah sampai rumah, itu dimana si Bruno ini dapat kabar dari ayahnya bahwa dia harus dipindah tugaskan. Ayahnya bernama Ralph, dimana dia adalah seorang pimpinan militer, yang dimana dia pokoknya kayak mengawasi, kayak jenderal ketua tahanan gitulah. Maksudnya yang mengawasi kamp tahanan Yahudi gitu. Nah, pada saat itu kebetulan si Ralph, si Bruno, istrinya sama kakaknya ini tinggal di Berlin. Nah, pada saat itu si ayahnya itu disuruh untuk dipindah tugaskan ke suatu desa terpencil, yang dimana itu jauh banget dari orang-orang gitu. Maksudnya di sana dia ditugaskan untuk menjaga kamp tahanan yang lain gitu. Awalnya si Bruno nggak terima karena dia udah banyak teman di situ. Tapi karena ayahnya memaksa, ayahnya mendesak, ya akhirnya dia mau nggak mau harus ikut gitu. Akhirnya setelah diskusi panjang, Bruno dan ayahnya dan sekeluarga itu sampai akhirnya di rumah tersebut. Terlihat banget ya di rumah itu, dimana rumahnya itu jauh banget dari perkotaan gitu. Nah, di sana juga terdapat tentara yang membantu ayahnya. Dia adalah seorang perwira muda yang bernama Letnan Kurt Kotler. Kita panggil aja dia Letnan Kotler ya. Nah, terus kan akhirnya kan mereka semua beres-beres turun. Nah, ketika itu Bruno sampailah, dia masuk ke kamarnya kan. Dia melihat dari kamarnya itu ada cerobong asap dan semacam perkebunan gitu. Nah, akhirnya dia bingung kan, dia heran. Bukan bingung sih, lebih tepatnya ternyata di sana ada perkebunan gitu, berarti ada masyarakat yang tinggal di sana kan, berarti gitu. Nah, akhirnya dia turun, dia nanya ke ibunya, "Bu, aku pengen main dong sama anak-anak yang di perkebunan itu," kata si Bruno. Tapi si Bruno abis itu langsung ngomong kayak gini, "Tapi mereka semua aneh gitu. Mereka semua kenapa pakai piyama ya, Bu? Mereka semua aneh," gitu, kata si Bruno. Terus tiba-tiba masuklah seorang pakai piyama juga, itu bernama Pavel. Ternyata dia adalah seorang pembantu di rumah ayahnya tersebut. Dia datang bawa sayur kan. Habis itu, nah Bruno tambah heran kan, kenapa orang ini juga pakai piyama. Akhirnya si Bruno nanya lah ke ayahnya, "Ayah, boleh nggak sih aku main di perkebunan itu? Tapi juga kenapa sih mereka semua pakai piyama?" gitu, kata si Bruno.
ayahnya dijawab dengan kata-kata misteri seperti ini. Bruno, mereka itu bukan benar-benar manusia. Kata ayahnya seperti itu. Setiap hari hal yang dilakukan Bruno sama aja. Itu dia mulai dari makan tidur, terus dia baca buku. Ya pokoknya bosen lah kesehariannya gitu, karena dia nggak punya teman kan. Beda sama di Berlin waktu itu, dia punya teman. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk meminta Pavel, pembantu rumah tangga yang orang Yahudi tadi, untuk, Pavel tolong dong ambilin ban di gudang belakang gitu. Dia pengen buat ayunan, si Bruno buat ayunan kan. Nah, pas lagi ke gudang belakang itu ngambil ban untuk bikin ayunan, nah itu si Bruno itu ngelihat di gudang itu ada jendela kecil, yang dimana jendela kecil itu nanti digunakan dia untuk keluar gitu. Nah, kenapa Bruno menggunakan jendela kecil itu untuk keluar? Karena dia nggak boleh sama sekali keluar dari lingkungan rumahnya gitu loh. Dia batas main dia tuh pokoknya sampai halaman depan aja pokoknya gitu. Karena rumahnya itu dijaga tentara. Karena ya pokoknya orang tuanya nggak mau dong terjadi apa-apa sama anaknya gitu. Makanya nanti suatu saat dia bakal kabur lewat jendela kecil di belakang rumahnya itu. Akhirnya untuk menghilangkan kebosanan si Bruno dan kakaknya yang cewek, dia namanya Gretel. Nah, akhirnya ayahnya ini, si Ralph, itu mendatangkan guru yang bernama Herlis. Nah, si Herlis ini mengajarkan antisemitisme dan propaganda Nazi, yang dimana itu selalu menjunjung tinggi orang-orang Nazi dan Adolf Hitler, dan selalu bilang kalau orang Yahudi itu kejam gitu. Orang Yahudi itu pokoknya monster lah gitu, ibaratnya digambarkan seperti monster yang sangat jahat gitu kan. Nah, ini si kakaknya Bruno ini, si Gretel, ini tuh sangat antusias dalam belajar karena dia cewek. Nah, si Gretel ini suka sama Letnan Kurt Kotler yang tadi asisten ayahnya itu yang gue jelasin di awal. Akhirnya dia suka juga sama tentara Jerman. Akhirnya dia sangat fanatis akhirnya. Tapi berbeda dengan si Bruno. Si Bruno ini dia melihat bahwa orang yang di dalam rumahnya itu, pembantu yang dalam rumahnya yang bernama Pavel, itu nggak sama yang seperti dijelaskan oleh gurunya. Karena si Pavel ini kelakuannya baik gitu loh. Tergambar ketika lagi si Bruno ini main ayunan, terus jatuh nih si Brunonya. Nah, yang ngebantu itu si Pavel, dia diobatin sampai sembuh akhirnya. Dan terbukti juga bahwa si Pavel ini ternyata dulunya adalah seorang dokter, yang dimana akhirnya karena dia orang Yahudi, akhirnya dia ditahan dan menjadi pembantu rumah tangga, seperti itu. Hingga akhirnya, pada suatu hari ketika si Bruno sedang bermain ayunan di depan rumahnya sambil baca buku, ia melihat kondisi pintu belakang yang waktu itu dibuat ngambil ban buat bikin ayunan, itu kosong. Akhirnya dia nekat ke belakang, dia masuk ke gudang, dia keluar lewat jendela. Dia lari ke hutan, lewatin hutan, akhirnya dia ketemu sama camp tahanan Yahudi. Dimana camp itu digambarkan dikelilingin sama kawat berduri, yang dimana kalau kita pegang terusnya nyetum dong. Nah, terus di balik kawat itu ada anak kecil. Anak kecil ini namanya Smul. Anak kecil seumurannya si Bruno. Ini akan menjadi tokoh penting dalam film ini juga. Dimana si Smul ini, dia ini dibawa ke kamp tahanan Yahudi bersama ayah dan ibunya. Sedangkan kakek dan neneknya mati ketika di perjalanan. Si Bruno ini ngiranya si Smul ini di dalam enak banget gitu. Karena si Bruno ini ngelihat si Smul pakai nomor. Kalau kalian tahu itu adalah nomor tahanan gitu kan. Tapi si Bruno ngiranya itu adalah nomor kayak orang lomba gitu kan, pakai nomor biasanya di sini nih. Nah, si Bruno tuh ngiranya gitu. Jadi gambaran si Bruno di dalam itu tuh enak banget gitu loh. Akhirnya mereka berdua berteman lah, akrab, meskipun dibatasin sama kawat berduri gitu. Nah, akhirnya hampir setiap hari si Bruno ini datang ke camp tahanan itu secara sembunyi-sembunyi, dan nggak juga lupa si Bruno ini selalu membawa makanan untuk si Smul. Scene berpindah di mana pada suatu waktu, nah si ibunya Bruno dan asisten ayahnya bernama Kotler tadi, Letnan Kurt Kotler, itu baru pulang dari pasar. Nah, si ibunya tuh ngelihat bahwa cerobong asap yang dilihat Bruno di awal film tadi tuh, dan sekarang lihat ibunya itu semakin hari tuh kenapa asapnya semakin banyak dan itu tuh semakin mengeluarkan bau yang gak enak gitu. Akhirnya dia nanya kan ke si Kotler, Kotler ini kenapa sih kok baunya makin hari makin gak enak gitu. Si Kotler ngomong bahwa ternyata cerobong asap itu adalah tempat pembakaran orang-orang Yahudi. Di situ langsung kaget, yang dimana ternyata ayahnya Bruno itu adalah pimpinan divisi khusus membantai orang-orang Yahudi. Akhirnya malamnya si ibunya Bruno dan ayahnya Bruno berantem di kamar, yang dimana ayahnya Bruno
menyangkal bahwa ini semua tuh dilakukan untuk Jerman, untuk kamu, untuk Bruno, untuk Gretel, dan untuk keluarga mereka. Tapi ibunya nyangkal juga bahwa ini tuh bahwa membakar orang Yahudi itu bukan bagian dari perang. Pokoknya ibunya terus menyangkal bahwa ini tuh nggak baik dilakukan. Akhirnya mereka berdua berantem dan tiba-tiba si Bruno datang ke kamarnya bahwa mengabarkan bahwa kakeknya tuh datang ke rumah ternyata. Akhirnya mereka berdua keluar dari kamar dan makan dengan rasa canggung. Dimana di situ mereka semua canggung banget di situ. Di situ ada ayahnya Bruno, ibunya Bruno, Kotler, si Bruno, kakaknya Bruno Gretel, kakeknya sama si Redland Kotler. Nah, di sini Bruno cerita ke ayahnya. Dia ngomong ke ayahnya bahwa ya ini guruku tuh nggak enak banget ngajarnya gitu. Dia protes sama ayahnya bahwa gurunya tuh nggak enak. Karena dia selalu mengajarkan hal-hal tentang sejarah. Sedangkan Bruno ini, dia tuh sukanya tentang petualangan gitu. Akhirnya di sini Letnan Kotler langsung ngomong bahwa dia itu waktu seumuran Bruno suka banget sama pelajaran sejarah. Terus dia membanggakan juga ayahnya bahwa ayahnya dia itu, si Letnan Kotler ini adalah seorang profesor kesastraan Jerman. Nah, di sini abis ngomong gitu, ayahnya Bruno langsung nanya ke si Kotler, sekarang di mana ayahmu? Gitu. Terus Letnan Kotler dengan gugup menjawab, nggak tahu gitu, nggak tahu di mana. Tapi si ayahnya Bruno, si Ralph ini, dia neken terus si Kotler, masa kamu nggak tahu ayah kamu di mana sekarang? Terus si Kotler akhirnya ngejawab bahwa ayahnya itu ternyata pindah ke Swiss. Wah, langsung ayahnya Bruno ini dengan nada emosi dia memaki ayahnya si Kotler bahwa dia menuding ayahnya Kotler ini adalah seorang pengkhianat yang dimana ia kabur ke negara Swiss yang merupakan negara sekutu pada waktu itu. Akhirnya malu lah si Letnan Kotler digituin sama komandannya sendiri. Nah, tiba-tiba lagi emosi tegang kayak gini, si Pavel ini yang orang Yahudi tadi itu datang ke mejanya Kotler untuk menuangkan anggur minum gitu. Lah nggak sengaja anggurnya ini tumpah. Si Kotler lagi emosi, akhirnya dihabisin lah tuh si Pavel, digebukin di ruang belakang. Pada keesokan harinya, ayahnya Bruno ini sedang sibuk mempersiapkan kedatangan tamu-tamu tentara-tentara Nazi dan atasannya yang akan bertamu ke rumahnya untuk mengadakan pesta barbecue dan menonton film bersama gitu. Yang dimana acara nonton film tersebut adalah menonton keadaan camp Yahudi yang ada di tempat ayahnya Bruno, yang dibawa pimpinan ayahnya Bruno gitu. Ketika lagi nonton, si Smul ini ngintip dari ventilasi yang dimana ruangan tersebut digunakan untuk menonton gitu. Di sana terlihat si Bruno ini melihat bahwa gambaran orang-orang Yahudi yang ada di camp tuh enak, mereka semua dikasih makan dengan layak, mereka main bersama, diajarin, dikasih pengetahuan yang cukup, pokoknya intinya gitulah, enak-enak lah. Dan setelah nonton bareng, akhirnya si Bruno ini nyamperin ayahnya dan langsung meluk ayahnya karena dia seneng gitu temennya itu diperlakukan dengan baik gitu. Nah, ketika Bruno lagi ke ruang tamu, dia ngelihat ternyata di situ ada si Smul gitu. Si Smul ini lagi bersihin gelas. Si Bruno nanya, "Kenapa kamu bersihin gelas di sini?" gitu. Si Smul menjawab bahwa mereka semua dalam tanda kutip tentara Nazi, mereka semua membutuhkan orang-orang yang tangannya kecil untuk membersihkan gelas tersebut. Akhirnya si Bruno nawarin roti ke si Smul dan si Smul mau dong, akhirnya dia makan. Nah, ketika lagi makan, mereka berdua didatangin sama Letnan Kotler. Yang dimana Letnan Kotler langsung ngebentak mereka berdua. Lebih tepatnya ngebentak si Smul. "Hai Smul, kenapa kamu makan roti yang ada di sini?" gitu. "Dan kenapa kamu juga ngobrol sama si Bruno, sama orang yang ada di dalam rumah ini?" gitu. Akhirnya si Smul ngejelasin bahwa dia tuh dikasih rotinya sama si Bruno. Dan dia ngejelasin juga bahwa si Bruno ini adalah temennya gitu. Akhirnya si Letnan Kotler nanya ke si Smul, ke si Bruno dengan nada yang keras juga. "Apa benar gitu kan istilahnya? Apa benar ini teman kamu yang ngasih?" Nah, si Bruno yang ketakutan, dia malah nuduh si Smul ini adalah seorang pencuri. Dia ngambil rotinya dengan cara diam-diam dan dia juga ngaku dia nggak pernah kenal sama si Smul seumur hidupnya gitu. Wah, akhirnya si Bruno dibawa ke kamar dan si Smul diangkut lagi ke kamp tahanan. Si Bruno ini menyesal dengan perbuatannya tadi, yang bahwa dia udah fitnah si Smul bahwa dia adalah maling gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk turun dari kamar, dia nyamperin si Smul dan ternyata si Smul udah nggak ada di situ. Akhirnya dia langsung lari ke kamp tahanan Yahudi dan di sana ia ngelihat si Smul ini matanya udah lebam semuanya, pokoknya udah bonyok semua matanya. Nah, akhirnya si Bruno nanya ke si Smul, "Kamu nggak apa-apa kan?" Si Smul cuma geleng-geleng kepala gitu lah. Akhirnya
Si Bruno minta maaf atas perlakuannya tadi, dan si Smul dengan sangat baik hati, dia memaafkan Bruno, dan akhirnya mereka berdua kembali berteman. Pada keesokan harinya, si Ralph ini mengabarkan ke anak-anak bahwa mereka semua harus pindah dari sini. Karena ini mengikuti saran ibunya, kata si ayahnya gitu. Karena mereka harus tinggal bersama saudara mereka gitu. Padahal ibunya ini bermaksud memindahkan mereka semua agar mereka tidak seperti ayahnya yang kejam. Tapi si Gretel ini setuju untuk pindah. Tapi si Bruno ini, dia nggak setuju. Karena dia udah nyaman banget, dia udah menemukan teman barunya yang ada di kamp tahanan Yahudi tersebut. Akhirnya dia pergi dari ruangan ayahnya, dia lari, dia nyamperin si Smul yang ada di kamp tahanan. Dia mengabarkan ke si Smul bahwa aku harus pindah, gitu. Bruno ini harus pindah. Akhirnya si Smul sangat sedih gitu. Tapi yang lebih ngebuat si Smul ini bersedih, dia ternyata kehilangan ayahnya juga. Dimana ayahnya ini, kata si Smul ini, dia ngomong, ayahnya ini hilang ketika sedang mengikuti suatu barisan yang dipimpin oleh tentara-tentara Nazi. Jadi akhirnya mereka berdua sama-sama sedih lah tuh. Nah ketika lagi, si Bruno kan lagi mikir, lagi kayu tuh. Dia megang kayu sambil diginiin ke tanah. Akhirnya dia dapat ide bahwa, wah ini tuh tanah bisa digali gitu loh tuh. Akhirnya ia berjanji sama si Smul bahwa ia besok akan datang lagi ke sini sebelum pindah dan ia akan mencarikan ayahnya. Dan si Bruno juga minta bahwa tolong dong besok bawain aku piyama yang sama seperti yang kamu pakai ya, gitu biar aku bisa berbaur dengan orang-orang sana. Wah, ini tegang nih mulai di sini. Keesokan harinya Bruno langsung mempersiapkan roti sandwich berukuran jumbo yang akan diberikan kepada si Smul yang akan mereka makan bareng. Tidak lupa juga si Bruno membawa sekop. Dia berlari dari pintu belakang. Dia menuju ke kamp tahanan Yahudi yang tanpa disadari bahwa roti sandwich yang berukuran jumbo tersebut jatuh ke tanah. Dia lari. Dia sampai di kamp tahanan Yahudi. Ia langsung mengganti bajunya dengan piyama. Ia tinggalkan bajunya di situ. Dia gali tanahnya. Akhirnya ia masuk. Langsung ketika ia masuk, langsung memeriksa semua gedung yang ada di sana. Tapi ayahnya juga nggak ditemukan. Hingga pada suatu gedung yang memeriksa, tiba-tiba der, di tentara Nazi datang. Dan mereka semua disuruh berbaris. Mereka semua sangat ketakutan. Apalagi si Bruno yang nggak pernah menghadapi situasi tegang seperti ini. Sementara itu di rumah, ibunya dan Gretel menyadari bahwa Bruno telah hilang. Ia mengabarkan kepada Ralph, ayahnya yang sedang rapat bersama anggotanya, bahwa Bruno hilang. Langsung Ralph menyuruh anggotanya tersebut beserta anjing pelacak untuk mencari Bruno. Yang mencari sekeliling rumah, gak ada Bruno, hingga akhirnya pada di pintu belakang ibunya melihat roti sandwich yang dibawa Bruno tadi pagi terjatuh di tanah. Ibunya langsung terfikirkan bahwa Bruno menuju ke kamp tahanan Yahudi. Sampai di sana, tentara Yahudi menemukan baju Bruno yang tergeletak di tanah yang tadi ia ganti baju. Langsung Ralph memerintahkan anak buahnya untuk segera masuk ke kamp tahanan Yahudi. Beserta dia juga masuk. Sedangkan si Bruno dan Smul beserta para anggota lainnya dalam keadaan sangat-sangat panik. Mereka semua dibawa ke kamar gas beracun. Mereka semua diperintahkan untuk membuka bajunya. Mereka digiring masuk ke dalam gas chamber atau gas beracun. Pintu ditutup dengan rapat. Bruno memegang erat tangan si Smul, di mana ruangan tersebut sangatlah gelap. Dari atas terlihat cerobong kecil. Terlihat seorang tentara menggunakan masker dan memasukkan serbuk sianida. Lalu, tentara tersebut mengaktifkan gas sianida tersebut. Ralph yang menyadari bahwa dirinya sudah terlambat. Dia berteriak sekencang-kencangnya, disambut dengan tangisan ibunya Bruno dan Gretel yang sangat pilu. Film ditutup dengan memperlihatkan gas kamar beracun yang telah tertutup rapat, menandakan bahwa Bruno dan Smul beserta para tahanan yang lainnya telah meninggal di dalam ruangan gas beracun tersebut. Film pun berakhir. Oke, sekian, terima kasih storytelling yang dapat gue sampaikan. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk orang banyak kisah yang gue bawakan, dan semoga gue bisa menang. Dan jangan lupa minum Pi-Kopi. Ini kopi enak untuk begadang. Ini kopi enak buat untuk nonton TV. Ini kopi enak untuk minum kopi. Terima kasih dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.